Nah, Marjuki. Ya, Bang. Apa cerita, Bang? Mana persiapan udah semua belum? Udah 99% sudah, Bang. Nah, tapi apa? Abang rasa perlu juga disampaikan ke apa itu? Ke apa? Siapa bagian internet itu? Bambang. Ganteng Abang ini murah ya, dia kan Jepang. Hah? Bagian internet? Agen internet. Ya, Bambang siapa? Bembeng. Nah, Bembeng. Nah. Jangan pula nanti pas tiba-tiba permasalahan jaringan kan? Oh iya, iya. Apa ya? Nah, ada soal abang apa kayak ini? Ya? Ada. Bang Sola. Dua-duanya ada, Sola dua-duanya ada. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Bruni. Sampai besok ditunjuk sebagai operator di sana. Faisal lah. Operator Faisal lah. Faisal, Bang Agus, Azwan, Herman. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di jalan nih, Prof. Salam, Prof. Gimana? Si Abroni udah ada? Belum, Prof, belum. Iya nih. Kalau nggak jalan aja lah situ. Ya, ya, Prof. Oke, siap, siap. Oke, Prof. Oke. Hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum, Dokter Abror. Waalaikumsalam. Mana sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kan ini sekarang jam 9.39 ini. Bisa kita mulai aja ya. Oke, Pak. Oke. Ah, Pak Dekan lagi di jalan, saya lihat dulu lagi. Ini saya bawa nggak mobil, bisa ya. nengok aku lah ini. Nggak tahu saya betul Mana? tampilannya ini. Oh, wajahnya kurang apa? Memang kurang cerah, tapi terlihat. Ya ya. Tapi nampak apa ya? Apa namanya, layar saya nampak ya?
Nampak. Nah, dari situ saya nggak nampak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Guru Dr. Abror Daud Paza yang malam ini akan mendampingi kita untuk membaca kitab Al-Hikam ya. Dan terhormat juga Profesor Dr. Amruni yang saat ini lagi di perjalanan menuju ke rumah. Yang terhormat para peserta jamaah Turas malam ini dan kawan-kawan yang sedang berjihad di Pusi ya. Mudah-mudahan sehat selalu semua ya. Mohon maaf ini belum bisa bergabung karena lagi di Langkat ya. Tanpa berpanjang mukadimah, untuk selanjutnya kita mintakan kepada Dr. Abror. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fattahani awliya'uhu abwaba mahabbati wa ta'atihi wa wafaqqahum li ta'atihi wa khidmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'i amma ba'd. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ziaul Haq yang sudah setia setiap harinya memfasilitasi kegiatan kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Bapak Dr. Zia dan juga kepada kawan-kawan semuanya. Dan mudah-mudahan juga insya Allah apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini tentunya sebagaimana janji Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Dan pada kali ini apa yang kita lakukan juga salah satu yaitu mengkaji pemikiran atau karya daripada Al-Arif Billah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, taufik, hidayah yang sebagaimana diberikan oleh Allah kepada beliau dapat juga mengalir kepada kita sebagai muridnya atau sebagai penerusnya untuk mensiarkan daripada ajaran tasawuf al-hikam yang luar biasa ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang tiada habis-habisnya menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan juga mari sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, juga Bapak Prof. Amro ini, dekan kita sudah berhadir saya lihat. Terima kasih banyak. Baiklah kita mulai daripada kajian ini. Al-Hikmatur Rabi'ah minal hikam li Athaiyah. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi anta li nafsik. Kalau kita artikan secara sederhana dulu, istirahatkanlah dirimu daripada tadbir, jangan kau sibukkan dirimu dari atau bisa juga diartikan jangan kamu sibukkan dirimu dari tadbir.
maka bermula sesuatu maka bermula sesuatu yang telah mengurus dengannya ghairuka angka selain engkau daripada engkau la takum bihi anta li nafsik, janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Kalau kita lihat pengertian ini di dalam syarah Ibnu Ajibah Al-Hasani Al-Idris As-Sajili mengatakan at-tadbiru fil lughatil huwa an-najru fil umuri wa awaghiriha. An-najru fil umuri wa awaghiriha. Tadbir itu menurut bahasa kata beliau memantau atau memperhatikan, memandang segala sesuatu dan hasil atau akhir dari sesuatu itu. Itu secara bahasanya. Secara istilahnya, wa fil istilahi huwa kama qala Syekh Zarruq, ini ulama lain lagi dari Sajili juga Ibnu Zarruq radhiyallahu an. Beliau mengatakan tadbir itu takdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Takdiruka mereka-rekanya engkau syu'unan akan perkara-perkara, maksudnya mereka-reka itu membayangkan atau menebak-nebak, memprediksi, merencanakan, bisa juga takunu 'alaiha fil mustaqbal, yang adalah engkau atas perkara itu di masa yang akan datang. Jadi kita perkirakan atau kita reka-reka atau kita bayangkan, kita rencanakan perkara itu pada masa yang akan datang. Itu masih nafsak. Rohah artinya istirahat. Jadi kalau diartikan matanya itu adalah istirahatkanlah dirimu. Tapi kalau kita lihat di sini dirimu itu, nafsaka itu adalah berartikan jiwa, bukan jisim, bukan bagian tubuh, bukan mata, bukan tangan atau bagian tubuh kita. Tapi di sini digunakan adalah nafsaka. Yang bisa kita artikan itu adalah jiwamu. Istirahatkanlah jiwamu dari urusan duniawi. Dari urusan duniawi. Minat tadbir. Jadi kita jelaskan juga apa itu tadbir itu. Usaha, mengusahakan, melakukan sesuatu. Fama qoma bihi ghairuka, karena ada yang lain yang bertindak untukmu, bertindak untukmu. Karena ada yang lain di sini maksudnya Allah. Kemudian ghairuka angka selain dirimu, la takum bihi anta li nafsik. Janganlah kamu ikut mengurusnya lagi. Jangan lagi kamu ikut mengurusnya. Nah, para muhibbun rahimakumullah, matan ini saya lihat masih berkaitan juga dengan matan-matan yang sebelumnya. Matan yang kedua dan juga matan yang ketiga. Kalau pada matan yang ketiga atau matan yang kedua, itu kan ada dua makom daripada manusia itu. Yaitu pada level tajrid dan asbab. Kalau tajrid itu kita artikan kemarin itu adalah orang yang tugasnya hanya beramal saja. Dia sudah dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunianya sudah dicukupkan oleh Allah. Ini contohnya kemarin itu adalah para ulama-ulama kita. Sudah di tingkat tajrid. Tugasnya hanya beramal, memperbanyak amal. Tidak hanya beramal dalam pengertian sholat, zikir dan wirid,
yang ritual-ritual seperti itu, termasuk juga menulis kitab sebanyak-banyaknya sampai itu kitab itu bermanfaat kepada masyarakat. Ada lagi orang yang berada pada tingkatan asbab, harus beramal dia, harus berinteraksi dengan masyarakat dia, harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya supaya bisa makan ya harus bekerja, supaya pintar ya harus belajar. Ada sebabnya, ada musababnya. Itu adalah asbab, makom asbab. Nah, di sini tadi kalau kita lihat matan ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada kata nafsaka, arih nafsaka. Ini maksudnya adalah arih nafsaka minat tadbir. Ini menggunakan apa di situ? Umuril nafsihi, maksudnya urusan-urusan jiwanya, pikirannya. Jadi tidak menggunakan bagian tubuh dalam pengertian kita manusia, badan tubuh kita ini, istirahatkan tubuh, bukan itu yang diistirahatkan, tetapi mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan jiwa. Istirahatkanlah dirimu dari tadbir. Kan begitu artinya tadi. Melakukan pengaturan-pengaturan, usaha-usaha. Mengurus sesuatu, tadbir. Maka apa-apa yang selainmu, maksudnya di sini adalah Allah telah melakukannya untukmu. Maka janganlah engkau turut mengurusnya untuk dirimu. Sudah ada dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita tidak perlu lagi untuk mengurusnya. Dalam hal ini kemarin kita bicarakan masalah kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu apa yang berjalan dalam kehidupan kita ini semuanya juga sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadbir di sini tadi, kalau secara bahasa tadi kan urusan dunia atau melakukan usaha mengatur, melakukan pekerjaan, apa-apa yang diusahakan lah maksudnya. Tetapi yang di akhirnya disebutkan di situ bahwasanya kita ini yang dilarang dalam hal tadbir ini adalah memastikan hasil usaha yang kita sudah laksanakan itu, atau menghitung-hitung, memperkirakan kalau saya melakukan aksi begini maka hasilnya pasti seperti ini. Nah, jadi ini tidak boleh atau dilarang, karena kita di dalam seperti yang diceritakan oleh Pak Prof. Amreni kemarin itu kita ini hanya just do your part. Kita hanya melakukan bagian kita saja. Ibaratnya kalau di dalam teknologi informasi itu ada menginput data. Servernya Allah. Allah yang mengaturnya. Kita hanya menginput data saja. Kita hanya melaksanakan saja. Mengaturnya bagaimana perjalanannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita dilarang untuk melakukan tadbir? Tentunya agar kita tidak susah, agar kita tidak kecewa di belakang hari. Karena kan tadi tadbir itu takdiruka syu'unan takunu alaiha fil mustaqbal. Mereka-rekanya engkau, katanya tadi kan, akan perkara-perkara yang engkau adalah atas perkara itu di masa engkau perkirakan engkau di masa datang itu seperti apa yang akan engkau lakukan itu seperti apa. Nah, ini seolah-olah nantinya kita menjadi mengatur apa yang akan kita hasilkan, apa yang sudah kita kerjakan. Contohnya sederhananya begini. Besok misalnya kita berencana untuk mengerjakan sesuatu. Besok pagi kita bayangkan kita akan melakukan misalnya pagi senam, kemudian jam 10 masuk kerja, jam 12 makan siang, sorenya
istirahat atau kembali ke rumah, semuanya sudah kita rencanakan untuk esoknya. Lalu kita melaksanakan tugas kita, berikhtiar melaksanakan itu esoknya. Kemudian setelah kita kerjakan, kita merasa sudah kita kerjakan apa yang sudah kita rencanakan tadi, itu salah. Mengapa? Karena apa yang kita rencanakan itu pun termasuk usaha kita ketika melakukannya, itu takdir Allah, bukan karena kita. Bukan karena usaha kita. Ada nanti di sini yang lebih rinci bagaimana Ibnu Athaillah itu menyampaikan atau merincikan jenis-jenis daripada tadbir. Jadi kadang-kadang kan kita berencana itu, ya kita hanya bilang insya Allah, kalau izin Allah. Lalu ketika sudah kita laksanakan, ya masih ada di dalam diri kita itu perasaan bahwa itu termasuk dari usaha kita. Kita sudah capek-capek ke sana, berjalan ke sana, lalu kita menemukan yang kita minta atau yang kita mau jumpai misalnya, ya itu semuanya sebenarnya bukan usaha kita. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ini lebih banyak itu dilakukan di kalangan para sufi. Karena para sufi itu tidak pernah lagi merencanakan sesuatu. Mereka itu seolah-olah pasrah melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sufi itu, para salik itu mengalir berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya apa yang sudah dibuat oleh Allah. Nah, semua yang dilakukannya itu diyakininya sudah direncanakan atau sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi berpikir bagaimana merencanakan sesuatu. Baik, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kata para ulama, maaf bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, kebetulan orang tua di rumah, jadi ada tadi sedang lewat. Baik, kemudian saya sambung kembali. Oleh sebab itu disebutkan bahwasanya ijma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma huwa tadbirullah ta'ala. Karena sesuatu yang diatur atau diurus oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali sesuai juga dengan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tadbir itu, usaha yang kita lakukan itu semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Athaillah Sakandari menyebutkan bahwa ada dua jenis tadbir. Yang pertama at-tadbirul mazmum, yang kedua at-tadbirul mahmud. Tadbirul mazmum ini adalah rancangan atau usaha yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang tidak baik. Tadbir mazmum ini adalah sikap di mana kita merancang sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tadbir mazmum. At-tadbirul mazmum kullu tadbirin yubdi'uka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala. Merancang yang dicela atau tadbir mazmum adalah tiap-tiap merancang tiap-tiap
tiap-tiap rancangan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa sederhanakan lagi, rancangan yang membuat kita lupa kepada Allah. Tadbir yang membuat kita atau usaha yang akan kita lakukan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rancangan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh-contoh rancangan tadbir mazmum ini, usaha-usaha yang tidak baik ini, yang dicela oleh Allah ini? Yang pertama, tadbiru syai'in dinian kana auduniawiyan ma'al jazmi ma'atasmin. Artinya adalah mengatur sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan, beserta memastikannya. Saya lanjutkan lagi, mohon maaf tadi. Jadi mengatur sesuatu yang baik yang kita rancang, baik itu dia bersifat keagamaan dan keduniawian, kemudian kita memastikannya, itu dianggap mazmum. Tadbir yang mazmum. Jadi kita merancang kegiatan keagamaan, maksudnya kegiatan yang bersifat keakhiratan maupun yang keduniawian. Keduniawian itu misalnya membuat pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari kita laksanakan. Lalu kita pastikan hasilnya seperti apa dalam pikiran kita, maka itu dicela oleh Allah. Jadi bagaimana? Kita harus mengucapkan insya Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana auduniawiyan ma'al i'timad bihaulih wa quwwati. Mengatur sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniawian, beserta berpegang dengan daya dan upayanya. Maksudnya, kita ini merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu ada campur tangan kita. Kalau kita merasakan bahwa di situ ada campur tangan kita, apa yang kita kerjakan itu ada daya, ada upaya kita di dalamnya, maka apa yang kita coba atur dan lakukan itu akan tergolong kepada tadbir mazmumah. Jadi seharusnya bagaimana? Ya kita harus mengatakan kalau dalam kajian atau ilah itu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwati. Dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merencana akan melaksanakan begini begitu, banyak yang kita susun apanya rencana-rencana yang mau kita kerjakan itu, ya kita tidak hanya membarengi tadi dengan insya Allah saja, harus kita barengi juga dengan upaya, dengan mengatakan bahwa daya dan upaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita akan terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihaulillah wa quwwati. Nah, biasa juga kita sering sehari-hari mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, tadbiru syai'in diniyan kana au duniawiyan ma'tadil wajibat. Mengurus atau mengatur sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniawian, beserta menyia-nyiakan kewajiban. Maksudnya begini, kita asik mengurus suatu kegiatan, lalu kita akhirnya melupakan kewajiban kita, misalnya tiba waktu sholat, lalu kita masih sibuk dengan pengaturan atau berencana mengurus pekerjaan-pekerjaan, maka ini dicela karena menyia-nyiakan kewajiban. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istiksar awil ibtikhar.
Maksudnya mengatur, mengurus sesuatu dari dunia untuk dunia. Kayak apa maksudnya? Memperbanyak harta atau bermegah-megah dengan harta. Kita ini punya harta, kita lalu berencana harta itu akan kita gunakan untuk kehidupan, untuk bermegah atau berlagak lah maksudnya dengan harta tadi. Misalnya kita punya kebun sekian hektar, rencana kita akan menjualnya untuk kita gunakan dalam kehidupan dunia, itu juga tadbir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengumpulkan, karena mengumpulkan dunia untuk dunia, menjual harta tadi, harta yang banyak tadi kita setelah kita ganti dengan uang misalnya, lalu kita hidup atau kita berusaha sekedar hidup bermewah-mewah atau berlagak dengan harta kita tadi. Yang kelima disebutkan di sini, tadbiru syai'in minad dunya, tadbiru syai'in minad ini apa ya, hilang-hilang maaf apanya sinyalnya di sini. Lanjut, silakan. Oke. Mengurus, mengatur sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya, serta lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya mengatur atau merancang bahwa kita esok akan masak ini, setelah masak makan minum yang ini, yang nyaman-nyaman, yang buat kita ini lupa dengan Allah. Kita punya rencana untuk menikmati sesuatu yang enak-enak, lalu kita lupa dengan Allah, maka rancangan itu, usaha itu akan terdinding atau dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, at-tadbiru fi takhsiri maksiatin ta'ah ma'ariyah. Maksudnya mengurus, mengatur, merencanakan untuk menghasilkan sesuatu yang dinilai bisa maksiat, seperti sikap taat bisa menimbulkan riya. Jadi kita berencana mengatur sesuatu ya yang baik-baik, tapi niatnya bisa salah, bisa dinilai maksiat. Kita ingin taat kepada Allah, tapi sikap taat kita itu supaya dipuji orang. Contohnya misalnya kalau mau jadi imam, kan saya nanti kalau mau jadi imam saya akan baca dengan lagu, dengan gaya pengucapan yang indah, dengan lagu yang sangat indah supaya nanti dipuji orang. Nanti saya akan begini begitu lalu nanti agar dipuji orang lain. Itu namanya riya. Berencana diatur sedemikian rupa untuk dipuji oleh selain daripada Allah, maka itu adalah mazmumah atau yang tercela. Itulah 6 jenis tadbir yang tidak boleh atau yang salah untuk kita laksanakan. Kemudian yang kedua, poin besarnya tadi kita bagi ada 2 tadi kan tadbir itu. Yang kedua ini tadbir mahmud, tadbirul mahmud. Urusan pengaturan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tadbirul mahmud kullu tadbirin saya ulangi. At-tadbirul mahmud kullu tadbirin yuqarribuka ilallahi ta'ala. Ilallah ta'ala. Tiap-tiap yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya melakukan pengaturan-pengaturan atas urusan-urusan dengan menunaikan yang diperintahkan Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunat, dengan berpegang kepada semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merancang ini, merancang kehidupan, merancang dunia
berkegiatan itu kan sebuah usaha dunia. Kita bekerja, kita belajar, itu dunia. Tetapi tujuannya adalah untuk supaya kita merancang kehidupan dunia kita ini, kita cari harta, kita kumpulkan harta, rencananya niatnya untuk bisa haji, atau kita untuk bisa bersedekah, atau kita punya harta kita jual untuk bersedekah, untuk beribadah, untuk bisa naik haji, itu adalah tadbir yang baik, atau yang disebut dengan at-tadbirul mahmud. Jadi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian, jelaslah bahwasanya yang dimaksudkan di dalam rancangan, yang dimaksudkan di dalam matan hikam yang keempat ini adalah rancangan kehidupan keduniawian yang sewaktu hilang-hilang apa sinyalnya ini dari tadi. Jadi kalau kita lihat dari pengertian khususnya, bahwasanya tadbir itu atau usaha itu atau rencana itu ya tidak boleh kita mengatakan itu adalah ada atau itu di dalamnya kita punya punya daya dan upaya di dalamnya. Semuanya kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa munculnya matan hikam ini yang keempat ini? Kalau menurut pemahaman saya pribadi, Allah itu maksudnya Ibnu Athaillah itu menginginkan kepada kita supaya kita sekali-kali istirahatlah. Kita jangan sibuk terus-terusan untuk memikirkan rencana-rencana yang sebenarnya rencana-rencana itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha, karena usaha itu tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi usaha ini tentu harus disandarkan, harus dikembalikan kepada izin, daya, dan upaya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadbir yang diperbolehkan itu, yang tidak diperbolehkan itu adalah tadbir yang bersifat keduniawian semata. Tetapi kalau tadbir yang untuk akhirat itu, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sedikit kesimpulannya. Jadi kembali ke matan ini, maksud daripada matan ini, marilah kita melapangkan diri kita, mengistirahatkan jiwa kita, hati kita dari tadbir yang bisa mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu kalau niat itu tidak baik, dinilai maksiat kalau di dalam kajian tasawuf. Dalam kajian tasawuf, niat yang tidak baik itu mendatangkan dosa. Sedangkan yang kedua itu, kalau kita selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu, tadbir yang kita lakukan itu usaha daripada kita, ketika suatu saat tidak berhasil, gagal, maka akan menimbulkan kekecewaan di dalam hati kita. Bisa menimbulkan kesedihan, bisa menimbulkan galau, tidak tentram hati, tidak tenang, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, marilah kita merancang sesuatu yang tidak maksiat. Mari kita sertai dengan masyiah insya Allah.
dan beriktimat berpegang kepada daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap rancangan yang demikian akan mendapatkan atau mendatangkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Pak Zia sedikit itu dulu sebagai Pak kita. Barangkali ada teman-teman yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan tambah. Kami persilakan. Baik. Pak Zia. Ya, terima kasih Pak Dr. Abror ya. Saya kira sangat menarik dan sangat dalam sekali tentang tadbir tadi ya. Ada tadbir yang positif dan ada yang negatif, saya kira dari begitu saya tangkap ya. Selanjutnya, halo Prof. Amruni, apakah masih terhubung? Ini kelihatan lagi situasi lagi sibuk ini Pak Abror ya. Iya. Karena ada borang itu besok Pak Zia ya. Iya. Saya kebetulan lagi di Langkat ini belum bisa juga bergabung ini. Baik, saya kira tadi atau kita padakan dulu Pak Abror sampai sini dulu. Oh, terserah Pak Zia, nggak masalah. Atau ada lagi penutup dari Pak Barangkali Pak Zia bisa apa juga berkomentar juga, silakan Pak Zia. Ya, saya sudah sudah menikmati tadi penjelasan yang disampaikan baik dari teks Al-Hikam maupun dari syarah yang dikutip tadi ya. Halo Prof. Amruni. Ada Kiai Junaidi itu Pak Dr. Zia. Ya, halo Pak Junaidi. Atau dari kawan-kawan yang lain, ada sini Nadra, ada apa? Rofiatul. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kahfi. Bella, saya kira kata penutup dari Dr. Abror lah, silakan. Baik, apa yang bisa kita ambil dari kebijaksanaan Ibnu Athaillah ini? Kalau di dalam bahasa Jawa barangkali Fazia, saya kutip ini ada bahasa Jawa. Beristirahatlah kamu kan. Kita disuruh untuk beristirahat ini pengertiannya bisa tenang, bisa nyaman, bisa juga bisa dikatakan santai dulu. Nah, ada istilahnya di bahasa Jawa itu sumeleh, berasal dari kata seleh, yang artinya meletakkan, berdiam. Dalam hal ini berdiam sejenak. Kalau dalam bahasa Bataknya barangkali so itu artinya berdiam, tenang, berdiam diri sejenak dulu. Jadi tadbir ini adalah matan ini mengarahkan kita supaya kita ini jangan sibuk memikirkan rencana-rencana yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya beban pikiran dan tekanan batin atau nasib yang kita pikirkan itu akan terjadi baik, itu kan pening kita itu. Kita berusaha sebaik-baiknya lalu kita bayangkan bahwa nantinya pasti hasilnya baik, itu juga membuat kita suntuk, membuat kita nantinya akan menyesal kalau tidak mencapai apa yang kita inginkan. Barangkali demikian Pak Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Abror ya. Terima kasih juga kepada para peserta tadarus malam ini. Ya. Mungkin kita padakan sampai di sini dulu pengajian malam ini, Tuan Abror ya. Nggak nampak video awak host. Ya. Dimatikan, takut kalian nampak ketampanan awaknya. Terus ini info gimana modelnya? Silakan, Bu Junaidi, ada yang mau disampaikan? Baik, untuk kita kerja dari Jawa aja ini dulu Pak Junaidi ya. Maaf nggak bisa bergabung juga.
sedang mengerjakan juga ini yang bisa dikerjakan untuk apa ini S2 PPI. Ya. Sekarang untuk malam ini kita padakan sampai sini dengan mengucapkan amin. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kondisi terkini Pak Junedi, laporan apanya? Perkembangan apa yang lagi yang kurang? Itu masih susun apa ruangan, susun ruangan. Mungkin perlu juga dikoordinasi dengan apa? Tim internet siapa? Bambang siapa? Bambang. Ya internet itu tim internet. Tidak ada. Hah?